Silakan dilanjutkan. Yang keras bacanya, ya. Memperhatikan guru saat menjelaskan materi dan tidak berisik. Memperhatikan guru berarti menghargai dan menghormati orang lain ya. Terus selanjutnya, Tidak mengobrol ketika guru sedang menjelaskan karena sering mengganggu teman yang sedang mendengar. berarti masih sama ya, menghargai dan menghormati orang lain. Lanjut. Jika ada masalah harus diselesaikan bersama-sama dengan melakukannya diskusi sehingga masalah tersebut selesai. Nah, ini jika ada masalah ya, masalah di kelas atau masalah dengan apa namanya? Masalah dengan teman-teman mungkin ya, harus diapakan? Harus didiskusikan. Nah, ini berarti menambah poin lagi ya. Apa berarti poinnya? Apa ini? Musyawarah ya, musyawarah. Bermusyawarah. Bermusyawarah. Baca yang keras. Apa? Ulang lagi. Bertanggung jawab. Tulis. Ada nilai baru nih, bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini tentunya bertanggung jawab dalam semua hal ya. Misalnya contohnya, katakanlah kita sedang lalai ya, buang sampah ya sembarangan nih. Berarti tanggung jawabnya harusnya gimana? Sebagai bentuk wujud tanggung jawabnya kita gimana? Membersihkannya kan ya gitu ya, tanggung jawab. Contohnya seperti itu. Dan tanggung jawab yang lain ya. Tanggung jawab itu luas ya. Misalnya ada tugas dari siapa? Bapak Ibu guru. Berarti kita harus tanggung jawabnya dikerjakan, dikumpulkan ya sesuai dengan apa? Jadwal yang ditentukan. Terus lagi kita harus mandiri ya, udah ya, mandiri ya, udah ada. Terus Kita harus menjaga kebersihan sudah ada ya, nilai kebersihan sudah ada. Terus tidak membuli. tidak membuli berarti masuknya ke menghargai. Oke, udah ya. Tidak mengganggu orang lain berarti termasuk menghargai dan menghormati orang lain. Terus menghargai agama orang lain berarti termasuk satu ya. Mungkin nah, sama ya, menghargai dan menghormati orang lain. Terus ada lagi? Jangan menghina fisik orang lain. Jangan menghina fisik orang lain, termasuk yang poin 1 ya, sama. Terus Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya berarti kebersihan sudah ada ya, kebersihan ya. Oke. Ada lagi nggak Wisnu? Harus menjaga kebersihan. Ya, kebersihan. Udah? Harus jujur. Jujur. Sudah ada. Tidak boleh bohong, jujur ya. Berarti ada lagi? Jangan sombong. Jangan sombong. Berarti apa? Nah, ini nilai jangan sombong itu apa berarti? Lawan katanya yang bagus apa? Jangan sombong. Apa? Apa? Siapa yang tahu coba? Tidak sombong. Rendah hati ya. Tulis rendah hati, tulis rendah hati. Rendah hati. Bertanggung jawab pada diri sendiri. Udah ada ya tanggung jawab ya? Udah ada. Terus Kita harus saling bekerja sama karena biar bisa menjaga lingkungan tetap bersih. ya, ada kerjasama dan ada nilai kebersihan ya, sudah ada ya. Oke, ada lagi? Kita harus jujur kepada orang tua biar tidak merasakan adanya dosa. Jujur ya, kepada siapapun harus jujur, kepada teman, kepada guru, kepada orang tua ya. Nilai kejujuran sudah ada. Ada lagi? No? Udah. Terus yang belum? Putra baca. Tidak boleh menghina teman dan tidak boleh menghina fisik orang lain. Nah, berarti nilai apa? Menghargai dan menghormati. Terus
kita harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kebersihan ya sudah ada ya. Terus udah. Bagaimana kita harus bersikap dengan sesama teman, tidak mengejeknya. Bagaimana kita harus bersikap kepada bapak dan ibu guru, harus salam. Bagaimana kita harus bersikap kepada lingkungan, tidak membuang sampah di sekitarnya. Ya, berarti sudah ada nilai-nilainya ya. Nilai menghargai dan menghormati sudah ada. Nilai menjaga kebersihan sudah ada ya. Sudah dibaca semua ya? Mungkin ada tambahan? Ada tambahan nggak? Ada? Mau nambahin nggak? Siapa? Nikaila? Sudah? Cukup? Jangan apa Putra? Jangan rasis. Rasis itu berarti termasuk menghargai dan menghormati orang lain ya. Masih sama itu Putra ya. Oke, berarti semua sudah dibaca ya aspirasinya ya. Oke, kalau ada yang mau ditambahkan boleh. Nikaila. Akan selalu menjaga kebersihan apa tadi? Kelas dan lingkungan. Dan lingkungan. Terus yang keempat, menghormati orang lain ya. Oke, udah ya berarti ya. Gimana nih? Sepakat? Sepakat? Sebelah sini sepakat? Sebelah sini sepakat? Sepakat nggak? Sepakat ya. Ini RT 1, sepakat RT 1? Sepakat ya insya Allah ya. Amin. Sok silakan dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 7C. 1. Dua. Tiga. Sikap tepuk tangan. Yang perlu saya sampaikan mengenai budaya positif. Budaya positif di sini sebenarnya adalah intinya adalah merubah paradigma kita mengenai bagaimana sikap kita kepada siswa ya, pada lingkungan, terutama pada siswa-siswa yang mungkin sedang
dalam apa namanya siswa-siswa yang melanggar peraturan. Jadi apa namanya fokusnya ke sana, kemudian di samping itu juga bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif atau disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, perubahan paradigma di sini yang kita maksudkan adalah ada beberapa hal di sini ya. Nah, ini paradigma yang apa namanya yang lama banyak, jadi ilusi bahwa guru itu mengontroli dan ilusi bahwa kritik dan membuat masalah salah itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga ilusi bahwa semua pemahaman berefektif dan bermanfaat. Dan juga ilusi bahwa orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa. Paradigma yang lama. Kemudian paradigma yang baru yang ditawarkan oleh Kemendikbud dalam hal ini ya, bahwa kita bisa memahami pandangan orang yang sebelah kanan itu ya, sekalian ya. Pandangan baru ini seperti itu. Jadi kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, ketika siswa itu katakanlah, contohnya contoh kasusnya ketika siswa itu dia melanggar peraturan, artinya dia itu kita semua tidak bisa mengontrol mereka sebenarnya ya, sebenarnya kapannya itu tidak bisa. Hanya mungkin jangka pendeknya bisa kita mengontrol. Kemudian, nah ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain dengan kolaborasi dan konsensus penciptaan yang baru. Kemudian model berpikir menang-menang, artinya tidak ada yang kalah di sini. Kalau yang paradigma yang lama itu berpikirnya menang kalah, artinya siswa kalah, dia menang. Gitu ya. Tapi dalam paradigma yang baru itu semuanya menang, artinya siswa mendapat manfaat dari proses itu. Kemudian pihak sekolah atau guru juga punya manfaat dari proses itu. Nah ini mungkin ada sedikit ini disiplin ya. Disiplin itu sebenarnya adalah kontrol diri dengan mengatur prinsip kita ya. Agar tercapai tujuan mulia yaitu sesuatu menjadi orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu makna disiplin. Nah ini ya, tadi teori motivasi ya, artinya perilaku yang ditujukan oleh manusia. Nah ini sebagai individu ya, sebenarnya tentunya masih memiliki motivasi. Nah, motivasi ini bisa dibagi menjadi dua ya, motivasi eksternal artinya dari luar, motivasi internal yang artinya motivasi yang dari dalam, artinya motivasi di mana sebenarnya tujuannya adalah menghargai diri sendiri. Kalau yang motivasi eksternal itu biasanya kita tujuannya bukan ke diri kita sebenarnya, itu ke orang lain, menghargai orang lain. Nah, tujuan utama dari disiplin positif adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa. Tentunya juga pada diri kita sendiri. Motivasi internal. Nah ini biasanya kita lakukan tuh ya didukung karena oleh penghargaan. Karena kita biasanya dalam lingkungan kita ya sudah sangat akrab dengan namanya penghargaan ya. Nah, sebenarnya penghargaan itu ada stigma-stigma yang negatif di sini. Penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Kemudian penghargaan itu sebenarnya menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Nah, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini beberapa nilai-nilai kebaikan. Nah ini contoh apa namanya yang kita lakukan seperti catat 100 kali dalam kalimat itu sebenarnya hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket dan terlambat juga hukuman. Nah kemudian dari sini konsekuensi ya, misalnya menggantikan tugas teman yang telah diserahkan konsekuensi, perbedaan dan konsekuensi.
Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, jenisnya hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman biasanya menyakitkan bagi siswa tersebut ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu tersebut harus terjadi. Nah, hukuman membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman anak itu membenci disiplin. Kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplinan. Dan kalau hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi itu jadi ada hukum sebab akibat ya, ada tindakan dan ada konsekuensinya. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini beberapa perbedaan mengenai hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya ketika ada mahasiswa yang sedang melanggar peraturan pada kita ya. Nah, sebenarnya yang baik yang harus dilakukan adalah proses restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir dengan orang seperti apa yang mereka ingin jadi pulang muda dan bagaimana mereka harus jadi intinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Kemudian bukan paksaan, artinya ada tawaran yang berbeda untuk menawarkan solusi. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mereka gunakan. Restitusi adalah cara yang paling baik karena restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang kedelapan ini yang menarik ya, fokus pada solusi. Kita gunakan atau saling membuat orang merasa tidak nyaman. Nah, yang ke-9 restitusi membantu murid berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau kita memberikan hukuman ya kepada siswa itu ketika kembali ke lingkungannya dia merasa agak beda gitu ya, nanti dia bagaimana malu gitu ya. Nah, kalau restitusi itu akan justru ketika dia kembali dari kelompoknya dia akan menjadi lebih percaya diri karena dia merasakan bahwa mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini, nah ini ada skemanya ya. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian imbas atau efek yang diharapkan adalah budaya sekolah atau budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, tentunya embrionya awalnya adalah dari peraturan kelas yang kita buat menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasar bagi dirinya. Ada 5 di sini ya, kebutuhan dasar seorang itu. Pertama, mendapatkan kasih sayang, kedua bisa menguasai orang lain, penguasaan. Kemudian yang keempat ya adalah kesenangan, dia mendapatkan kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan, dan yang ini secara bertahan hidup ya. Yang bisa kita yang bisa kita olah di sini adalah keempat kebutuhan ini ya. Ini bisa diperbaiki dengan yang namanya 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol ya. Apakah kita sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian apakah kita posisinya sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita apakah sebagai manajer. Nah, tentunya idealnya bagi seorang guru adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai posisi sebagai manajer. Nah, ini mungkin ada perbedaan siswa yang sedang melanggar peraturan. Nah, siswa itu pertama ditawarkan ya, apakah siswa tersebut bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian tentunya bisa menguatkan pribadi dari siswa tersebut. Kemudian juga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian bagaimana caranya siswa tersebut bisa memperbaiki keadaan.
Kemudian yang selanjutnya adalah siswa tersebut bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu mungkin ideal dari proses yang sebenarnya yang seharusnya kita lakukan ketika siswa sedang melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Restitusi ya, jadi tadi ketika ada siswa yang sedang melanggar katakanlah peraturan ya atau keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Nah, di sini ada 3 proses yang seharusnya kita lakukan ya dalam membantu anak tersebut memperbaiki perilaku. Yang pertama adalah proses validasi. Pertama menstabilkan identitas dulu. Stabilkan dulu emosi dari siswa tersebut ya. Mungkin dengan pernyataan-pernyataan misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu proses menstabilkan identitas. Kemudian yang langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Di sini artinya ada tawaran ya, bukan jadi solusi itu bukan hadir dari Bapak Ibu guru, tapi dari siswa tersebut, menggali dari solusi dari siswa tersebut. Nah, kemudian di sini menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian dikonfirmasi oleh siswanya apakah sebenarnya dia itu menjadi orang yang mau seperti apa selanjutnya ya. Jadi dia lebih berpandangan ke depan, tidak hanya berpandangan ke belakang, melihat kesalahan-kesalahannya, tapi mencari solusinya dari hal-hal yang mungkin dia langgar. Nah, ini contoh dari stabilitas identitas. Misalnya ada pernyataan dulu ya, untuk menstabilkan siswanya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu beberapa perkataan guru yang tujuannya adalah menstabilkan identitas dari siswa. Dan langkah yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan tadi ya. Jadi membantu murid mengenali basic need-nya, kebutuhan dasarnya ya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi tadi kebutuhan tadi ya, apakah dia itu ingin kesenangan, kebebasan, atau merasa diakui ya, ataupun dia ingin menguasai orang lain. Nah, dalam tahap ini biasanya perkataan-perkataan yang bisa kita sampaikan ke siswa adalah ini ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya memvalidasi kebutuhan. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan apa sih yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Artinya ini arahnya kan ke depan ya, mencari solusi terbaik ke depan. Kemudian yang langkah yang ketiga dalam restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam tahap ini mungkin bisa guru bisa menyatakan kepada siswanya misalnya apakah nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Jadi menanyakan keyakinan. Dan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan ketika kita sedang menangani anak atau mensikapi anak yang katakanlah melanggar peraturan atau melanggar peraturan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin mengenai budaya positif banyak itu yang bisa kami sampaikan secara ringkasnya. Nah, intinya adalah bahwa yang pertama kita mungkin sebagai yang memimpin kelas ya kan, begitu kan memimpin kelas. Jadi langkah pertama kita seharusnya adalah kita membuat, nah ini dulu ya, keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu kita susun bersama dengan siswa. Tujuannya adalah supaya siswa itu merasa memiliki dari keyakinan tersebut. Jadi keyakinan itu bukan dibuat oleh sekolah misalnya. Keyakinannya itu bisa menjadi milik dari kelas.
Nah, tujuannya adalah dengan keyakinan kelas ini kita nanti bisa memberikan apa ya, semacam umpan balik ketika ada siswa yang sedang bermasalah. Kita balik lagi ke keyakinannya apa sih yang dia yakini sebenarnya apa sih, sebagai yang dia yakini mengenai hal-hal baik itu apa sih sebenarnya, dari siswa. Nah, kemudian ketika dia agak melenceng, kita balik lagi ke keyakinannya. Jadi proses yang diharapkan sebenarnya seperti itu ya. Jadi kita menyusun keyakinan kelas dulu, prosesnya adalah melibatkan siswa. Jadi tidak peraturannya tidak ujuk-ujuk datang kita yang membuat, tapi kita susun bersama dengan siswa. Keyakinan kelas, kemudian yang tadi adalah posisi kontrol tadi ya, bagaimana kita memposisikan diri kita ketika ada siswa yang sedang bermasalah. Apakah kita sebagai penghukum saja atau mau sebagai membuat siswa itu semakin merasa bersalah, atau kita sebagai pemantau, atau sebenarnya yang ideal adalah kita sebagai manajer ya. Nanti kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik ketika siswa tersebut katakanlah melanggar peraturan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Insya Allah nanti untuk lebih detailnya mungkin Bapak Ibu bisa baca ya materi-materi ringkasnya. Insya Allah nanti kami sharekan di mungkin jelas lah, kurang tepat gitu ya, dan terima kasih sudah membantu kami ya dalam program istilah pengibasan kalau disebutnya di sana ya, akan membuat pengibasan ke rekan-rekan guru yang lain. Mari kita tutup bersama acara hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin.